Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Reja Sita Tantri dengan NIM A1C224010 dan rekan-rekan kelompok Saya, Vingan Cynthia Elfridam dengan NIM A1C224036. Saya Nur Hafni Aulia dengan NIM A1C224089. Saya Elvira Putri Ramadan dengan NIM A1C224084. Saya Juta Resti Fisyahaan dengan NIM A1C224033. Saya Zaki Farul Gibran dengan NIM A1C224101. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah himpunan persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gaussian dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan menggunakan eliminasi Gaussian terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan metode eliminasi Gaussian, di sini saya langsung mencantumkan contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 14, X ditambah 4Y ditambah 9Z sama dengan 36. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama kita mengubahnya dalam bentuk matriks. Nah, untuk mengubah persamaan linear 3 variabel ini menjadi bentuk matriks, pertama kita buat dulu matriksnya. Ini yang matriks saya tahu. Terus kita lihat di sini koefisien dari setiap persamaan. Seperti ini kan X ini koefisiennya adalah 1. Jadi kita tulis di sini 1, Y-nya 1, Z-nya 1, dan hasilnya adalah 6. Terus yang persamaan 2, ininya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, dan hasilnya 14. Persamaan 3, X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 9, dan hasilnya 36. Di sini dapat kita tarik garis untuk membedakan kalau ini adalah hasil dari persamaan. Untuk menyelesaikan matriks ini, kita perlu tahu jenis-jenis dari matriks. Yang pertama itu ada jenis matriks segitiga, segitiga atas. Nah, jadi bentuk matriks segitiga atas contohnya itu misalkan di sini 1, 2, 3. Di sini 0, di sini 3, sini 2, sini 0, 0, 1. Nah, ini adalah contoh dari matriks segitiga atas yang dimana kalau kita bentukkan di sini bentuknya segitiga nih. Dan di bawahnya ini adalah 0. Bentuk segitiga. Nah, ini 0. Tapi untuk menyelesaikan matriks ini kita tidak menggunakan segitiga atas, matriks segitiga atas, tetapi menggunakan matriks untuk menyelesaikan matriks ini kita menggunakan matriks eselon baris. Matriks eselon baris itu dia sama seperti segitiga atas, hanya saja diagonalnya ini, yang ini itu nilainya 1, jadi ini 1, 1, 1, jadi bentuknya nanti jadi 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1. Nah, diagonalnya itu jumlahnya adalah 1, jadi 1, 1, 1. Nah, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian ini kan tadi udah diubah menjadi matriks. Dalam matriks ini akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti matriks eselon baris yang dimana nilai 1, 1, 4 ini akan kita ubah menjadi 0 sama seperti ini, dan diagonal ini 1, 2, 9 akan kita ubah menjadi 1, 1, 1.
dan itulah yang dinamakan dengan metode eliminasi Gaussian. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan himpunan penyelesaian ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kan tadi matriksnya. Kalau untuk Gauss-Jordan, matriks yang harus kita ketahui yaitu matriks identitas, yang dimana matriks identitas itu mempunyai bentuk seperti ini, diagonalnya 1, dan selain diagonal itu nilainya adalah 0. Jadi atasnya 0 dan bawahnya 0. Yang satu hanya diagonal. Nah, kita akan mengubah bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, matriks identitas ini disebut juga dengan matriks echelon baris reduksi. Jadi, matriks identitas ini, maksud saya echelon baris reduksi ini merupakan lanjutan dari Gaussian. Jadi, eliminasi Gaussian itu, Gauss-Jordan itu merupakan lanjutan dari eliminasi Gaussian. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penyelesaian soal ini akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, yang dimana itu ada X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Di baris keduanya ada X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 14. Terus X tambah 4Y ditambah 9Z sama dengan 36. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus merubahnya ke matriks yang diperbanyak, yang dimana bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita rubah ke bentuk matriks yang diperbanyak, kita harus merubahnya ke bentuk matriks echelon baris. Nah, yang dimana hasil akhirnya itu nanti adalah diagonal 1, 1, 1, dan di sini 0, 0, dan 0. Nah, kita harus merubahnya ke bentuk seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir yang seperti ini, kita harus untuk baris keduanya B2 dikurang B1. Nah, untuk yang baris kedua kan itu adalah B2 dikurang B1. Nah, ini 1 dikurang 1 itu 0, 2 dikurang 1, 1, dan 3 dikurang 1 itu 2, terus 14 dikurang 6 itu 8. Nah, maka hasil pengurangan tadi yang kita tuliskan. Nah, untuk yang baris ketiga, kita memakai Nah, untuk yang baris ketiganya, nah ini 1 dikurang 1, 4 dikurang 1, dan 9 dikurang 1, terus 36 dikurang dengan 6. Nah, hasil pengurangan tersebutlah yang kita tuliskan di baris ketiga. Nah, langkah selanjutnya itu adalah untuk yang baris pertamanya. Nah, ini B1 dikurang B2, jadi yang hasil dari ini 1 dikurang 0, 1 dikurang 1, 1 dikurang 2, 6 dikurang 8. Nah, hasil pengurangannya yang kita tulis di baris yang pertama ini. Nah, untuk yang baris keduanya langsung saja dituliskan kembali. Untuk yang baris ketiganya itu adalah B3 dikurang 3 dikali dengan B2. Nah, hasil dari B3 terus 3 dikali dengan B2
Nah, lalu dikurangkan hasil dari perkalian 3 dengan B2 dikurangkan dengan B3. Nah, sehingga didapat 0, 0, 2, 6. Nah, ini dari nih 3 dikali dengan B2 yaitu 3 kali 8 itu 24. Terus dari 30 ini kita kurangkan dengan 24, maka dapatlah di sini 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya kan kalau kita lihat di sini sudah 0, 0, 0 dan 1, 1. Nah, kita kan mau merubahnya ke bentuk matriks eselon baris tadi. Jadi yang diagonal itu adalah 1, 1, 1. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk yang baris ketiga kita bagi dengan 2. Nah, 2 bagi 2 itu 1, terus 6 bagi 2 3. Nah, setelah kita dapat bentuk matriks eselon barisnya, kita bisa kembalikan lagi ke sistem linear menjadi X dikurang Z sama dengan min 2 Y ditambah 2Z sama dengan 8 dan Z sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita lakukan metode substitusi, yang dimana kita substitusikan nilai Z ke persamaan yang kedua ini. 3 kali 3 sama dengan 8 dapatlah nilai Y-nya itu adalah 2. Lalu kita substitusikan lagi nilai Z ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai X-nya. Nah, maka dapatlah hasil akhirnya nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya 3. Jadi itulah himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Baiklah, itu saja contoh soal yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari Gauss-Jordan. Gauss-Jordan adalah variasi dari eliminasi Gauss yang dikenal dengan reduksi baris. Jadi perbedaan dari Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss adalah eliminasi Gauss itu adalah variabel yang tidak diketahui akan dieliminasikan. Sementara Gauss-Jordan adalah dieliminasikan dari setiap persamaan lainnya. Sudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari Gauss-Jordan. Matriks ini berangkat dari kenyataan bahwa matriks A berbentuk segitiga atas, yaitu menggunakan operasi baris elementer seperti persamaan berikut. Sudah? A baris pertama kolom ke-1 X1 ditambah A baris pertama kolom kedua X2 ditambah dan seterusnya sama dengan baris pertama. Yang A baris pertama baris kedua kolom ke-1 X1 ditambah A baris kedua kolom kedua X2 ditambah dan seterusnya sama dengan baris kedua, dan seterusnya A baris ke M kolom ke-1 X1 ditambah A baris ke M kolom kedua
X2 ditambah A baris ke N kolom ke N di XN sama dengan B baris ke M. Ini dapat dikatakan sebagai perkalian matriks, yaitu AX sama dengan B. Pause bentar. Di mana A ini disebut matriks koefisien berordo M dikali N. X disebut matriks anu berordo N dikali 1, dan B disebut matriks suku-suku konstan berordo M dikali 1, dan masing-masingnya adalah A baris ke 1 kolom ke 1, A baris ke 1 kolom kedua, dan seterusnya A baris ke 1 kolom ke N. Baris kedua, A baris kedua kolom ke 1, dan seterusnya. Ini A baris ke M kolom ke 1, A baris ke M kolom kedua, A baris ke M kolom ke N. Di sini kita akan menggunakan operasi baris elementer, yang dimana dengan menggunakan operasi baris elementer, di sini kita akan memperoleh matriks identitas. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan salah satu penyelesaian tentang persamaan linier. Eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan modifikasi dari eliminasi Gauss. Nah, metode prosedur dari eliminasi Gauss-Jordan ini ada dua poin utama. Yang pertama itu adalah mengubah persamaan linier menjadi matriks augmentasi atau matriks banyak. Yang kedua, matriks banyak tersebut atau matriks dari augmentasi tadi diubah menjadi operasi baris elementer atau OBE. Nah, selanjutnya di sini saya terdapat satu buah soal mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita memiliki sebuah persamaan 2x ditambah 4y dikurang 2z sama dengan 12, x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 8, 3x ditambah y tambah 3z sama dengan min 4. Nah, untuk menyelesaikan soal terkait eliminasi Gauss-Jordan ini, kita terdapat 10 langkah, mungkin boleh di zoom. Nah, yang pertama ini adalah ubah ke dalam matriks augmentasi. Yang kedua adalah baris 1 dikali 0,5. Yang ketiga adalah min 1 dikali baris kedua ditambah baris kedua. Yang keempat ada 3 dikali baris 1 ditambah baris ketiga. Yang kelima ada baris kedua dikali 1/3. Yang keenam ada baris ke 1 ditambah min 2 dikali baris kedua. Yang ketujuh ada baris ketiga ditambah min 7 dikali baris kedua. Yang kedelapan ada baris ketiga dikali 1/9,33. Yang kesembilan ada baris pertama ditambah 3,67 dikali baris ketiga. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10 adalah baris kedua ditambah 0,33 dikali min 0,33. Baik, itulah 10 langkah dalam menyelesaikan satu soal ini. Nah, langsung saja kita memasuki langkah yang pertama, yaitu ubah ke matriks augmentasi. Nah, persamaan linier ini kita ubah ke matriks augmentasi menggunakan koefisien yang terdapat di dalam persamaan liniernya. Ini kita ketahui koefisiennya adalah 2, 4, 2, dan hasilnya adalah 12, yaitu 2, 4, min 2, dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya ada 1, 5, 3, dan hasilnya 8. 1, 5, 3 dan hasilnya adalah 8. Selanjutnya ada min 3,
1, 3, dan min 4. Min 3, 1, 3, dan hasilnya adalah min 4. Yang kedua, ini adalah baris pertama. Baris pertama ini perlu kita tandai, itu dikalikan dengan 0,5. Misalnya 2 dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 1. 4 dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 2. Min 2 dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah min 1. Dan 12 dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 6. 3. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu adalah min 1 dikali baris kedua ditambah baris kedua. Nah, ini kita ketahui adalah baik. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu negatif 1 ditambah baris ke 1 dikali baris ke 1 ditambah baris kedua. Nah, negatif 1 kita ketahui ini baris ke 1 adalah yang di sini, dan ini adalah baris keduanya. Nah, baris ke 1 dikali negatif 1, berarti kan negatif 1 dikali baris ke 1 adalah ini satunya, berarti hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 1, baris keduanya adalah 0. Kemudian negatif 1 dikali dengan 2, ya, dikali dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. Terus ditambah dengan baris kedua, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya ada negatif 1 dikali dengan negatif 1 adalah 1. 1 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 4. Selanjutnya ada negatif 1 dikali dengan 6, hasilnya adalah negatif 6. 6 kemudian ditambah dengan 8, hasilnya adalah 2. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang keempat, yaitu 3 dikalikan dengan B1 ditambah B3. Nah, fokus kita di sini ya. Di sini ada 3 dikalikan dengan B1 ini. Selanjutnya ditambah dengan B3, min 3-nya, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian ditambah dengan 3. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang keempat. Ini ada 3 dikali B1 ditambah B3. Fokus kita ada di sini. Nah, 3 dikalikan dengan B1 ini. Selanjutnya ditambah dengan baris ketiga, min 3 ini, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikalikan dengan B1, lalu ditambah dengan baris ketiga, maka hasilnya adalah 7. Selanjutnya 3 dikali dengan min 1, ditambah dengan baris ketiga, hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada 3 dikali dengan 6, ditambah dengan min 4, hasilnya adalah 14. Nah, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu fokus kita ada di sini. Langkah kelima tadi adalah B2 dikali 1/3. Nah, baris keduanya adalah di sini. Nah, 3. oke. Baik, langsung saja. Baris kedua dikali 1/3. Nah, ini kan baris keduanya. Baris kedua dikali 1/3 berarti 0 kali 1/3 hasilnya adalah 0. Terus 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 3. Terus 4 dikali 1/3 hasilnya 0,33. Selanjutnya ada 2 dikali 1/3 hasilnya adalah 0,67. Baik, selanjutnya adalah langkah yang ke-6, di mana ada B1 ditambah negatif 2 dikali B2. Untuk mempermudah, maka min 2 dikalikan B2 baru ditambahkan dengan B1. Nah, fokus kita ada di ke-6 ini. Oke, fokus kita untuk di langkah yang ke-6 ini ada di langkah ke-6 ini ya. Di sini. Maka kan B1 ditambah min 2 dikali B2 atau min 2 dikalikan dengan B2 baru ditambah dengan B1. Nah, ini adalah baris keduanya. Berarti kan seluruh baris kedua ini dikalikan dengan min 2 baru ditambah, ya, dikali dengan B2 baru ditambah dengan baris ke-1. Ini baris ke-1-nya. Berarti kan min 2 dikali dengan 0 baru ditambah dengan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian min 2 dikalikan dengan 3 ditambah 2,
hasilnya adalah 7, kemudian min 2 dikalikan dengan 0,33 ditambah dengan B1 hasilnya adalah 0, kemudian min 2 dikalikan dengan 0,7 ditambah min 6 hasilnya adalah 9,33. Selanjutnya adalah langkah yang ketujuh. Fokus kita di sini. Nah, langkah ketujuh ini adalah B3 ditambah min 7 dikali B2 atau min 7 dikalikan dengan B2 baru ditambahkan dengan B3. Berarti min 7 dikalikan dengan baris kedua, ini adalah baris keduanya, baru ditambah dengan B3-nya, ini B3-nya. Berarti kan min 7 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian min 7 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 0. Kemudian min 7 dikali 0,33 ditambah dengan B3-nya adalah 0, hasilnya adalah 1. Kemudian min 7 dikali dengan 0,67 ditambah dengan B3-nya adalah 9,33, hasilnya adalah 9,33. Baik, selanjutnya adalah langkah yang ke-8. Baris ketiga dikali 1, baris ketiga dikalikan dengan min 1 per 9,33. Nah, ini adalah baris ketiganya. Semua ini dikalikan dengan min 1 per 9,33, maka hasilnya adalah 0. Kemudian baris ketiga dikalikan dengan min 1 per 9,33, hasilnya adalah 0. Kemudian min 1 per 9,33 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Kemudian min 1 per 9,33 dikalikan dengan 9,33, hasilnya adalah min 1. Selanjutnya adalah langkah yang ke-9. Nah, langkah ke-9 ini adalah B1 ditambah 3, 67 dikalikan dengan B3. Nah, ini adalah B1-nya. Kemudian ini adalah B3-nya. Maaf ya, tulisannya agak sedikit acak-acakan. Nah, B1 Baik, di langkah ke-9 ini langsung saja kita operasikan B1 ditambah 3,67 dikali B3. Nah, 3,67 dikalikan dengan baris ketiga, ini baris ketiganya adalah 0,01 dan min 1. Maka hasilnya lalu ditambahkan dengan baris pertama, yaitu 1, 0, 3,67, 4,67, maka hasilnya adalah 0, 0, 1, dan 1. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir atau yang ke-10. Ini adalah baris kedua ditambah 0,33 dikalikan dengan negatif 0,33. Nah, ini adalah baris kedua. Oh maaf, ini baris keduanya ada di sini. Lalu ditambah dengan 0,33 dan dikalikan dengan negatif 0,33, maka hasilnya adalah 0, 0, 1 dan negatif 1. Karena tadi sudah saya jelaskan langkah bagaimana untuk menjumlahkan dan mengalihkan materi. Mungkin baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang berikutnya. 1, 2, 3. Udah. Baiklah, kita telah melakukan 10 langkah penyelesaian terkait eliminasi Gauss-Jordan untuk persamaan ini. Maka nilai dari X, Y, dan Z-nya adalah ini. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya adalah min 1. Bentar. Ulang. Nah, kesimpulannya. Masuk kesimpulan ini. 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasil akhir dari persamaan linear ini mengenai eliminasi Gauss-Jordan. X-nya adalah 1, Y adalah 2, Z adalah min 1. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya. 3, mulai. Baik, di sini ada penyelesaian sistem persamaan linear. Ini ada 3 solusi. Yang pertama adalah solusi yang unik. Yang kedua tidak ada solusi. Yang ketiga ada solusi yang tidak terhingga.
Nah, solusi yang unik ini terdapat satu himpunan nilai, solusi ke-1, solusi kedua, dan solusi ke-n. Selanjutnya tidak ada solusi, di mana tidak ada himpunan solusi untuk S ke-1, S ke-2, dan S ke-n. Kemudian yang ketiga ada solusi yang tidak terhingga, di mana ada himpunan lebih dari satu atau tak terhingga, sehingga himpunan nilai S1, S kedua, dan S ke itu kan solusi satu. Oke. Dua. Baik, untuk yang ketiga adalah solusi yang tidak terhingga, di mana ada lebih satu atau lebih dari satu mengenai solusinya atau himpunan nilai dari solusi ke-1, solusi kedua, dan solusi ke n, sehingga dapat memenuhi persamaan linear tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya membutuhkan koreksi dari teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Zaki Farul Gibran akan menjelaskan soal tentang materi Gauss dan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Baik, di sini kita punya soal yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8 dikurang, maksud saya min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1, dan seterusnya. Langkah pertama itu adalah kita ubah dari sistem persamaan linear berikut menjadi matriks yang diperbesar. Caranya adalah kita substitusi setiap variabel dari persamaan tersebut. Di sini ada 1, 2, min 1, min 2, 3, kemudian ada 3, min 7, 4. Kemudian kan kita beri garis pemisah karena ini merupakan hasil dari persamaan tersebut. Nah, setelah itu cara mengeliminasi dengan Gauss dan Gauss-Jordan itu adalah kita bagaimana caranya membuat ketiga angka di sini menjadi bilangan 0. Sedangkan Gauss-Jordan itu membuat seluruh bilangan ini kemudian ini menjadi 0 dan diagonalnya ini menjadi 1, atau yang kita sebut matriks identitas atau matriks eselon, matriks baris tereduksi ya. Oke, cut dulu. 3. Oke, ini kita hapus saja dulu. Oke, untuk langkah pertama kita buat entry pertama dari baris kedua itu menjadi 0. Patokannya adalah si baris pertama ini. Jadi untuk membuat ini menjadi 0, B baris kedua kita kurangkan dengan baris pertama. Kita pindah ke sini. Karena yang mau kita ubah ini adalah baris kedua, jadi baris pertama dan baris ketiganya tetap 1, 1, 2, 3, 7, 4. Nah, B2 dikurang B1 artinya ini, oke salah ya, ini ditambah ya biar jadi 0. Jadi baris kedua ditambah baris pertama kan 0, min 1 ditambah 1 0, terus min 2 ditambah 1 min 1, min 3 ditambah 2 5, kemudian 1 ditambah 8 9. Ini tetap ya, tidak berubah. Nah, kemudian kita cari ini baris ketiganya. Caranya kurang lebih sama, patokannya di baris
pertama. Jadi untuk kalau kita mencari ini, baris pertama dan kedua itu tidak berubah. Jadi bisa kita langsung tulis. Nah, caranya adalah 3 kita kurangkan berapa biar jadi 0. Artinya 3 kali baris pertama kan. Jadi baris ketiga dikurang 3 kali baris pertama. Nah, 3 dikurang 3 kali 1, 0. Min 7 dikurang 3 kali 1, min 3 kali 1, artinya 10. Min 10. 4 dikurang 3 kali 2, 6. 4 dikurang 3 kali 2, min 2. Kemudian ada 10 dikurang 3 kali 4, 32, min 32. Oke. Nah, setelah itu kita cari yang ini. Caranya dengan kemudian kita buat ini menjadi 0. Artinya kita kalikan, kita jumlahkan min 10 ditambah berapa biar menjadi 0. Artinya kita patokannya ini baris kedua, kolom kedua. Jadi min 10 kita kalikan dengan 10 dari kita kurangkan dengan min 10 dari B2. Jadi baris ketiga dikurangkan dengan 10 kali baris kedua, min ya. Nah, ini kita hapus saja dulu. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Di sini kan B3 dikurang 3B1. Nah, di sini B3-nya kan 10. Nah, 3 kali 8 24. Jadi di sini 14, min 14. Kesalahan ini memang bisa sering terjadi kalau kita tidak teliti. Oke, tadi sampai di sini. B3 dikurang 10. B3 kan 14, B2 10 kali 9 itu 90, min 14 dikurang dengan 90 jadi 104, min 104. Nah, kemudian kita lanjut aja ke atas ini. Nah, ini kan tujuan dari eliminasi Gauss itu kan membuat ini menjadi 0, terus diagonalnya menjadi 1. Jadi karena ini tadi masih minus 1, kita bagikan dengan minus 1. Jadi positif 1. Ini jadi negatif. Kemudian yang ini kan negatif 52. Supaya di hasilnya 1, kita bagikan juga dengan bilangan sendiri. Jadi min 52 dibagi min 52, 1 positif. Ini jadi 2 positif. Nah, untuk eliminasi Gauss sebenarnya sampai sini saja sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan substitusi balik ya. Ini kita dapat X1, X2, X3 sama dengan 8. X2 kurang X3 sama dengan min 9, X3 sama dengan min 2. Kita tulis ulang aja. X1 tambah X2
tambah 2x3 sama dengan 8. X2 ditambah min dikurang 5 X3 sama dengan 9. Kemudian ada X3 sama dengan 2. Nah, dari hasil ini kita sudah nampak nih. Jadi kemudian kita cari X2 nya dulu. Caranya dengan X2 dikurang 5. X3 kan sudah diketahui 2. Jadi kita substitusikan ke sini. Sama dengan min 9. X2 sama kurang 10 min 9. X2 sama dengan 1. Ini kita hapus ini. Ini sekarang sudah kita ketahui X2 dan X3. Jadi untuk mencari X1 kita substitusikan ke persamaan pertama. Ada X1 ditambah X2 tadi itu 1. Kemudian ada 2x3. Jadi 2 dikali x3 4 sama dengan 8. X1 ditambah 1 tambah 8 9 sama dengan 8. X1 sama dengan min 1. Nah, kalau untuk eliminasi Gauss hasil akhirnya begini. Tapi kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan hasil akhir tadi ini kita lanjutkan sampai segitiga bawahnya terbentuk lagi, segitiga nolnya. Oke, kita lanjutkan ya untuk eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pertama-tama untuk mencari min 5 supaya dia jadi 0 itu patokannya di baris ketiga. Jadi gimana caranya min 5 dikali berapa supaya jadi 0? 1 1 2 4 Nah, Oke, di sini kita lanjut cari supaya ini menjadi 0. Baris kedua ditambah 5 kali baris ketiga kan 0. Ini baris kedua ditambah 5 kali baris ketiga dengan 1. Kemudian ini 0. Baris kedua ditambah 5 kali baris ketiga 9 min 9 ditambah 10 jadinya 1. Oke. Kemudian kita lanjut untuk mencari ini supaya 0. Caranya patokannya tadi dengan baris ketiga juga. Jadi baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga. Baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga. Nah, jadi hasilnya ini tidak berubah. 1 2 Nah, ini juga berubah ya. Pada baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga. Baris pertama 1 0, jadi tetap 1. Kemudian ini 1 dikurang 0 tetap 1. 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya 0. 8 dikurang 2 kali 2 4, jadi hasilnya 4. Nah, kemudian kita buat ini lagi menjadi 0. Jadi ini kita buat ini biar ini gimana caranya 0? Ini patokannya baris kedua, kolom kedua. Jadi cukup baris pertama dikurang baris
kedua. Baris pertama dikurang baris kedua. 1 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 1, 3. Nah, jadi sudah kelihatan di sini ada X1 sama dengan 3. Kemudian ada X2 sama dengan 1. X3 sama dengan 2. Nah, inilah yang dikatakan Gauss-Jordan. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.